Sama seperti 2 tahun sebelumnya, Haas menjadi tim pertama yang merilis tampilan sasis mobil 2024 mereka pada hari Jumat kemarin. Mobil yang diberi nama VF24 ini secara tampilan memang tak jauh beda dengan mobil pendahulunya dengan warna hitam yang masih dominan dan tambahan aksen putih serta merah. Bedanya mungkin adalah warna hitam yang nampak lebih pekat, dan jika musim lalu bagian depan mobilnya masih bisa dilihat warna putih yang cukup banyak, di mobil 2024 sudah full hitam semua. Berat mobil tentu jadi alasan utama kenapa warna hitam makin dominan. Perilisan mobil Haas kemarin ini harus diakui cukup sepi karena kalah dengan berita Andretti dan tertutupi oleh hebohnya kepindahan Hamilton ke Ferrari. Namun meskipun sepi dan secara warna agak mengecewakan, dari tampilan rendering digital mobil VF24, sebenarnya ada beberapa hal baru yang menarik untuk dibahas. Apa saja yang berbeda dari mobil sebelumnya? Haas di sini mencoba untuk melanjutkan pengembangan mobil mereka musim lalu, terutama setelah upgrade besar-besaran di GP Amerika Serikat. Secara overall, Haas berusaha mencampurkan identitas mereka yang selama ini sangat dekat dengan bahasa desain dari Ferrari, bersama adaptasi dari Red Bull yang mereka pasang di VF24. Dimulai dari bagian depan, tidak ada perubahan yang berarti dari komponen sayap depan. Secara struktur flap dan main plane sayap depan masih sama seperti musim lalu. Haas masih mempertahankan ciri khas Ferrari dengan 5 buah elemen bracket atau pengait di flap front wing yang berguna untuk memaksimalkan aliran outwash. Bagian suspensi juga masih mengadopsi desain pushrod, namun yang menarik adalah bagian wishbone atasnya nampak ada sedikit kemiringan untuk membentuk elemen anti-dive di suspensi depan. Gunanya untuk menjaga kestabilan mobil saat pembalap mengerem di tikungan yang akan berdampak pada kestabilan downforce yang dihasilkan. Dari bagian depan, mari kita beralih ke sidepod. Jika dilihat dari samping, identitas Red Bull sangat kuat ditampilkan dari bagian sidepod. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, yang desainnya masih kasar, VF24 jelas lebih disempurnakan dengan lekukan-lekukannya yang lebih terbentuk dan sekilas nampak lebih bulky. Ubahan di sidepod ini dimulai dari area inlet atau lubang masuk sidepod yang dibuat lebih ramping dan posisinya dinaikkan ke atas. Fungsinya untuk membuka ruang yang lebih besar area undercut di bawahnya, yang memungkinkan Haas untuk membuatnya lebih agresif. Undercut agresif akan memperkuat aliran angin yang mengarah ke area floor dan samping sidepod, di mana dampak positifnya adalah distribusi downforce yang lebih merata dan kerja underfloor yang jadi lebih maksimal. Undercut yang lebih agresif ini juga menandakan Haas sudah memakai sasis yang benar-benar baru dan berbeda dari musim lalu. Bisa dilihat dari elemen Side Impact Structure atau SIS, yang kalau sebelumnya menonjol di area bawah undercut, di mobil terbaru dipindah ke bawah floor. Apakah mobil Ferrari nanti akan seperti ini bentuk sasisnya? Sangat mungkin iya, karena kedua tim ini selalu punya desain sasis yang identik sejak 2018. Bentuk samping sidepod mengadopsi desain downwash ala-ala Red Bull, di mana desain VF24 nampak lebih rapi dan lekukannya lebih teratur dibanding saat pertama kali mereka ganti konsep tahun lalu. Desain engine cover yang berubah total menunjukkan jika Haas ingin mengatur airflow yang mengalir ke area belakang mobil dengan serapi mungkin, karena inilah kelemahan terbesar mereka musim lalu. Tahun lalu, di upgrade barunya, Haas memiliki lubang radiator exit segede gaban. Udara buangan dari radiator memiliki suhu yang panas dan bersifat merusak untuk aliran airflow yang sudah terbentuk di atas permukaan mobil. Dampaknya, aerodinamikanya jadi tidak bisa ditebak dan kurang stabil. Musim ini mereka mengadopsi desain Canon untuk engine cover di VF24, sama seperti mobil-mobil tim lain dengan radiator exit yang ditaruh bagian paling atas untuk mengatur udara buangnya supaya tidak mengganggu airflow yang ada di bawah. Ini diharapkan bisa memperbaiki stabilitas mobil ke depannya. Lalu beralih ke area belakang, struktur rear wing tak jauh beda dengan musim lalu. Suspensi belakang juga masih memakai pull rod dengan elemen anti-lift di bagian wishbone atas yang diletakkan lebih rendah dari gearbox. Area suspensi belakang diyakini belum fix 100%, mengingat Ferrari akan memiliki desain gearbox yang baru dan akan memberikan ruang yang lebih besar untuk mengeksploitasi area tersebut. Setidaknya desain gearbox baru Ferrari ini bisa dilihat dari cara Haas merombak bagian coke battle-nya yang memang dibuat lebih longgar. Terakhir, ubahan yang terlihat cukup signifikan adalah di komponen beam wing yang dibuat lebih agresif untuk membantu memaksimalkan kinerja diffuser. Oh iya, tak lupa juga di bagian airbox di atas kokpit juga memiliki desain yang agak berbeda dengan penambahan air scoop untuk memperbaiki pendinginan mesin.
Selain itu, di mounting kaca spion, juga ada elemen winglet untuk keperluan improvisasi aerodinamika. Sayangnya, Haas masih menyembunyikan area floor mereka dan akan dirahasiakan sampai mobil VF24 turun pertama kali ke sirkuit pada sesi shakedown di Silverstone pada 11 Februari mendatang. Dari semua perubahan di mobil VF24, memang harus diakui tidak ada yang spesial, dan mayoritas merupakan hasil pengembangan lanjutan dari mobil sebelumnya. Bahkan menurut kami, terkesan agak tertinggal jika melihat sejauh apa Racing Bulls dan Sauber mengembangkan mobilnya di akhir musim lalu. Ayao Komatsu selaku tim prinsipal baru pengganti Günther Steiner sudah pesimis duluan dengan target mereka di musim 2024. Komatsu mengaku realistis jika melihat kondisi timnya itu dan bahkan tidak kaget kalau Haas akan menghuni urutan juru kunci di Bahrain nanti. Menurutnya, hal itu karena Haas terlambat untuk memulai development mobil, di mana mereka terpaksa fokus dalam pengembangan upgrade mobil di Austin yang cukup lama. Sulitnya mengatasi masalah degradasi ban dan inkonsistensi mobil musim lalu ternyata membuat waktu serta sumber daya yang dimiliki Haas terbuang sia-sia untuk mencari solusinya. Degradasi ban sudah seperti penyakit akut bagi Haas, dan itulah yang menyebabkan performa mereka tertutupi sejak 2022. Bisa tampil bagus di kualifikasi, tapi saat balapan malah loyo. Perubahan konsep ini meskipun akan membuat Haas ada di urutan juru kunci, Komatsu mengklaim jika mereka seperti memulai segalanya dari nol, yang membuka kemungkinan arah development yang lebih luas ke depannya. Haas memutuskan untuk mempertahankan desain downwash yang baru mereka pasang di 5 balapan penutup tahun lalu karena potensinya yang lebih besar daripada desain kolam Ferrari yang sudah ditinggalkan. Kevin Magnussen mungkin akan jadi pembalap yang diuntungkan karena gaya balapnya yang lebih halus saat berbelok dinilai cocok dengan konsep baru mereka. Berbeda dengan Hülkenberg yang terang-terangan tak menyukai konsep sidepod downwash dan bahkan di 2 balapan terakhir, ia harus kembali ke model sidepod lama yang menurutnya lebih cocok dengan gaya balapnya yang agresif. Itu menunjukkan jika memang benar sidepod baru menunjukkan perubahan yang signifikan dari cara Haas mendistribusi downforce. Gaya balap halus Magnussen yang cocok ke sidepod baru membuktikan jika distribusi downforce memang lebih merata meskipun secara konsistensi masih kurang optimal. Terutama grip ban depan yang menjadi lebih stabil bagi Magnussen. Gaya Hülkenberg yang agresif membuatnya berbelok terlalu kencang, dan sayangnya grip ban belakang di model sidepod baru belum bisa menghandle kecepatan Hülkenberg. Tapi dengan beberapa perbaikan di area belakang di mobil VF24, itu paling tidak diharapkan bisa membantu Hülkenberg untuk mengendalikan mobilnya dan mengulangi capaian kualifikasinya yang sangat bagus tahun lalu. Pesimisnya tim Haas ini tentu mengingatkan kami akan pesimisme McLaren di awal tahun lalu, yang kemudian bertransformasi jadi tim langganan podium di paruh kedua musim berjalan. Apalagi Komatsu juga sama seperti Andrea Stella, yang punya background sebagai engineer dan baru dipromosikan menjadi tim prinsipal. Keduanya juga melakukan beberapa perombakan struktural, di mana Komatsu menunjuk Andrea De Zurdo sebagai direktur teknis yang baru. Seseorang yang diklaim sangat teknikal dan sangat mengutamakan detail-detail kecil di mobil yang ia desain. Tapi ini Haas, bukan McLaren. Secerdas-cerdasnya Ayao Komatsu dalam meramu struktural tim, research, dan infrastruktur yang mereka punya tidak cukup besar untuk membuat peningkatan signifikan dalam sekejap. Posisi tim ini sedang ada di ambang krisis karena pelitnya Gene Haas dan belum mulai saja sudah pesimis dengan mobil barunya. Dengan level kompetitif grid yang akan semakin ketat di 2024, Haas tidak bisa lagi membuang-buang waktu hanya untuk mencari masalah ataupun menunggu upgrade yang tak kunjung tiba. Keberadaan Komatsu di sini harus menghilangkan gaya pragmatis yang selama ini dibawa oleh Steiner dalam development mobil di tim. Minimal ia bisa memaksimalkan semua yang mereka punya untuk lebih konsisten dalam meluncurkan upgrade dan tidak tertinggal dari tim lain. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.